Bab 41. Tuan Wolf punya pengetahuan medis, jadi dia menawarkan diri untuk mengunjungi ibu kami dan melihat apakah ada yang bisa dia bantu. Lily menjelaskan sambil tersipu. Apakah dia seorang dokter? Jared terkejut sekaligus bingung. Sebagai rekan kerja Lily, Leon seharusnya menjadi seorang sekretaris. Jadi mengapa tiba-tiba ia digambarkan sebagai seorang dokter? Saya bukan dokter, tetapi saya memiliki keterampilan medis yang diwariskan dari nenek moyang saya. Leon tersenyum dan meletakkan keranjang buah di tangannya di lemari di samping ranjang rumah sakit. Jadi, kau seorang dukun. Jared mengerutkan kening dan berkata terus terang, Lily, ada banyak dokter profesional di rumah sakit, tetapi tidak ada satupun yang dapat menyembuhkan penyakit ibu. Apakah menurutmu membiarkan seorang dukun ada gunanya? Jaga ucapanmu, Jared. Kok bisa kamu kasar banget sih? Tuan Wolf cuma mau bersikap baik. Lily menegur dengan nada tidak senang lalu tersenyum minta maaf pada Leon. Tuan Wolf, kakakku itu bodoh dan bicaranya tanpa basa-basi. Tolong jangan ambil hati kata-katanya. Jangan khawatir. Aku mengerti apa maksudnya, kata Leon sambil tersenyum. Jared membuka mulutnya tapi menahan diri untuk tidak mengatakannya. Hal lain apapun yang tidak sopan. Akan tetapi, dia tidak yakin dengan kemampuan Leon dan tetap waspada terhadap pria itu. Ia tahu bahwa adiknya adalah wanita yang sangat cantik dan banyak peminatnya. Ketika ibunya pertama kali jatuh sakit, beberapa pria berusaha mendekati adiknya dengan berbagai macam dalih. Oleh karena itu, dia memiliki keraguan serius atas ketulusan Leon terhadap saudara perempuannya dan merasa bahwa pria itu hanya menggunakan keterampilan medis sebagai alasan. Sebagai satu-satunya laki-laki dalam keluarga, Jared harus mengemban tanggung jawab melindungi saudara perempuannya agar tidak ditipu oleh laki-laki jahat. Bolehkah saya memeriksa denyut nadimu? Leon duduk di samping ranjang rumah sakit. Tentu. Terima kasih, Serena mengangguk lemah. Setelah mendengar percakapan antara Leon, Lily, dan Jared, dia tetap merasa bersyukur atas kebaikan Leon meskipun dia bukan seorang dokter profesional. Leon melanjutkan dengan memeriksa denyut nadi Serena. Dengan mengacu pada pengetahuan medis yang tertanam dalam pikirannya, ia dapat dengan cepat mengetahui masalah Serena. Sumsum tulang belakangnya terluka karena terlalu banyak bekerja, sehingga menimbulkan komplikasi seperti peradangan. Kondisinya awalnya tidak terlalu serius, tetapi memburuk secara signifikan karena kurangnya perawatan yang tepat waktu dan efektif selama periode terakhir. Akibatnya, kelumpuhan dapat terjadi kapan saja. Nona Cameron, bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu obat apa yang biasanya diminum ibu Anda? Apakah Anda punya resep atau obat serupa? Saya ingin melihatnya, Leon. Diminta. Saya memang mengalaminya. Ibu saya minum beberapa tetes setiap hari dan minum obat herbal. Lily mengeluarkan resep ibunya dan sebotol kecil herbal, yang kemudian ia berikan kepada Leon. Ada obat herbal dan obat konvensional yang tertulis pada resep. Leon tidak tahu apa-apa tentang obat konvensional, tetapi ia mampu memahami efek obat herbal. Leon lalu menuangkan beberapa herba kering dari botol dan menciumnya. Dalam hitungan detik, ia dengan cepat mengenalinya sebagai herba biasa yang digunakan untuk menguatkan energi internal dan menyehatkan darah. Dari semua tanda yang ada, Leon dapat dengan mudah menebak bahwa rumah sakit mendeteksi kerusakan sumsum tulang belakang Serena tetapi tidak menemukan komplikasi tersembunyi. Obat herbal yang dikonsumsi Serena setiap hari bermanfaat dalam mengobati cedera tulang belakangnya tetapi kurang bermanfaat terhadap komplikasinya. Secara sederhana, obat tersebut tidak mengatasi akar permasalahannya, yang menyebabkan kondisi Serena tidak membaik atau bahkan tidak membaik sama sekali setelah sekian lama. Bisa dikatakan bahwa obat tersebut memperburuk kondisinya. Bab 42. Bagaimana pendapatmu tentang kondisi ibuku, Tuan Serigala? Tanya Lily gugup. Ini agak rumit, dan tidak mudah bagi saya untuk menjelaskannya. Namun untungnya, masalah yang dihadapi hanyalah masalah peradangan ringan. Saya yakin kesehatannya akan pulih jika saya memberinya perawatan titik tekan dan memberinya obat herbal selama beberapa hari ke depan. Leon menghibur sambil tersenyum. Perawatan yang diterima Serena sebelumnya sangat membantu pemulihan sumsum tulang belakangnya, dan hampir sembuh sepenuhnya.
Komplikasi yang terjadi kemudian membuat situasinya sedikit lebih rumit. Komplikasi tersebut tidak menimbulkan masalah serius jika ditangani tepat waktu, tetapi akan ada konsekuensi serius jika dibiarkan berlarut-larut. Paling parah, ia akan lumpuh. Paling parah, nyawanya akan terancam. Kau bisa menyembuhkannya. Itu berita bagus. Lily sangat gembira. Awalnya dia bermaksud untuk mencoba saja tanpa menaruh harapan terlalu tinggi pada kemampuan medis Leon. Jadi dia terkejut ketika Leon mengatakan bahwa itu bisa saja terjadi. Disembuhkan. Berita itu membuatnya gembira sekaligus terkejut. Penyakit ringan, katamu. Ada banyak dokter profesional di rumah sakit ini yang tidak dapat menyembuhkan penyakit ibuku, dan kau mengatakan penyakitnya ringan. Kau tidak mengerti apa yang terjadi, Lily. Orang ini hanya omong kosong. Jangan tertipu olehnya. Jared menarik lengan Lily dan menatap Leon dengan marah. Kata-kata Leon menjadi bukti yang Jared butuhkan untuk menunjukkan bahwa semuanya dibuat-buat dengan tujuan tunggal untuk memenangkan hati saudara perempuannya. Yah, Lily segera kembali tenang, seolah seember air dingin dituangkan ke kepalanya. Rumah sakit sebelumnya memberitahunya bahwa ibunya mengalami cedera tulang belakang, yang sama sekali tidak sesuai dengan klaim Leon tentang peradangan. Leon hanya seorang amatir, dan wajar saja jika dia mempercayai rumah sakit karena mereka adalah pihak yang berwenang pada subjek tersebut. Mungkin Anda salah menilai, Tuan Wolf. Ibu saya kesulitan untuk duduk sekarang. Itu pasti bukan masalah kecil, bukan? Lily bertanya ragu-ragu dan mulai meragukan keterampilan medis Leon. Ia merasa bahwa Leon tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mendeteksi penyakit ibunya. Aku tidak salah menilai. Kalau aku bilang bisa disembuhkan, berarti memang bisa disembuhkan. Kata Leon tegas. Benarkah? Lalu, bisakah kau menjamin bahwa kau adalah seorang 100% yakin bisa menyembuhkan penyakit ibuku? Jared menyeringai dingin. Tentu saja tidak. Tidak ada seorang pun yang berani memberi jaminan seperti itu jika menyangkut penyembuhan penyakit orang lain. Meski begitu, aku setidaknya 90% yakin. Kata Leon jujur. Sekalipun seseorang menderita pilek atau demam yang paling ringan, tidak ada dokter yang dapat menjamin 100% bahwa penyakitnya dapat disembuhkan, apalagi jika penyakitnya sulit disembuhkan dan menimbulkan komplikasi. Tingkat keberhasilan sebesar 90% tidak diragukan lagi merupakan tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Begitu, bukankah itu sudah cukup jelas bagimu, Lily? Dia hanya membodohi kita, Jared mengejek. Setelah menganggap Leon mempunyai niat yang tidak jujur, Jared mengartikan tingkat keyakinan Leon yang kurang dari 100% sama dengan tidak memiliki keyakinan sama sekali dalam menyembuhkan penyakit tersebut. Suatu kali, Leon membuat Lily makan dari telapak tangannya, dia bisa bertele-tele dan mencari-cari alasan untuk menghindari tanggung jawab. Saya berkata jujur, Nona Cameron. Saya serius saat mengatakan penyakit ini bisa disembuhkan. Kalau tidak, saya pasti sudah mengatakannya langsung kepada Anda. Saya tidak punya alasan untuk berbohong kepada Anda. Leon tidak terlalu senang. Dia hanya menawarkan untuk mentraktir Serena. Karena kebaikan hatinya, tetapi Jared harus mempertanyakan keterampilan medisnya lagi dan lagi. Tak seorang pun, bahkan orang yang bertemperamen baik seperti dia, akan senang jika terus-terusan diragukan. Jantung Lily berdebar kencang dan ia langsung tersadar. Menurutnya, apa yang dikatakan Leon itu benar, karena ia menolong mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun dan tidak serakah akan imbalan uang. Tidak ada alasan baginya untuk berbohong. Bab 43. Bangsal itu adalah bangsal biasa yang memiliki total 3 tempat tidur. Selain Serena, 2 pasien lainnya berbaring di 2 tempat tidur lainnya. Anak muda, tertulis dalam perintah bahwa jangan berbohong. Nona Summers sudah dirawat di rumah sakit dalam waktu yang sangat lama dan tidak ada satupun dokter berpengalaman di sini yang dapat menyembuhkannya. Anda, di sisi lain, adalah seorang pria muda, dan Anda juga bukan seorang dokter profesional. Bagaimana Anda berharap dapat menyembuhkannya? Tepat sekali. Jangan mengaku sebagai dokter hanya karena Anda telah mempelajari beberapa keterampilan medis. Siapa yang akan menanggung akibatnya jika terjadi kesalahan dalam perawatan? Kedua pasien menggelengkan kepala,
karena tidak satu pun dari mereka yang optimis dengan keterampilan medis Leon. Jared sudah sangat curiga dengan motif tersembunyi Leon, dan mulai semakin meragukan Leon setelah mendengar apa yang dikatakan kedua pasien itu. Mereka ada benarnya, Lily. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa ibu. Tetapi, sebelumnya Lily mempercayai Leon, tetapi sekarang ketika nyawa ibunya dipertanyakan, sulit baginya untuk tidak mulai ragu. Jika kau tidak percaya padaku, lupakan saja. Namun, aku ingin menunjukkan bahwa kondisi ibumu masih terkendali. Kau harus mencari cara untuk merawatnya sesegera mungkin dan tidak menunggu sampai komplikasinya terus menyebar dan dia akhirnya lumpuh. Sudah terlambat untuk melakukan apapun saat itu. Leon mendesah. Dia sedikit patah semangat dan berdiri untuk pergi. Meskipun demikian, pikiran bahwa nyawa Serena masih dalam bahaya mendorongnya untuk memberikan beberapa saran yang relevan sebelum pergi. Jangan coba-coba menakut-nakuti kami. Apa menurutmu kami akan percaya dengan apa yang kau katakan? Jared mencibir. Baiklah, aku percaya padanya. Lily ragu sejenak sebelum mengangguk dengan tegas. Tidak seperti Jared, dia mengalami bagaimana Leon menyelamatkannya di perusahaan, dan karena itu dia menjadi lebih percaya pada Leon. Dia percaya bahwa orang seperti Leon yang berintegritas tidak akan pernah berbohong terang-terangan. Begitu juga aku, kata Serena lemah sambil berusaha menopang tubuhnya. Dia tidak begitu percaya pada keterampilan medis Leon, tetapi jumlah uang yang dihabiskan setiap hari untuk perawatannya yang berkepanjangan di rumah sakit merupakan beban berat bagi anak-anaknya. Dia tidak tahan lagi merepotkan mereka dan lebih memilih memberi Leon kesempatan. Lagi pula, jika terjadi kecelakaan dan dia kehilangan nyawanya, setidaknya itu akan membebaskan Lily dan Jared dari kewajiban mereka terhadapnya. Bu, Lily, apa kalian berdua benar-benar? Jared langsung mencoba untuk mencegahnya. Namun, Lily memotong pembicaraannya sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Cukup, Jared. Ibu sudah membuat keputusannya. Lily menatap Leon dan berkata dengan sangat tulus, kami salah karena meragukan kemampuan medis Anda sebelumnya, Tuan Wolf. Terimalah permintaan maaf saya. Saya akan menyerahkan ibu saya di tangan Anda yang cakap sekarang. Kami akan selalu mengingat kebaikan hati Anda jika pengobatan Anda berhasil. Begitu Lily selesai berbicara, Serena menambahkan dengan lemah, Tuan Wolf, ini hidupku, dan aku akan menyatakan bahwa tidak apa-apa jika kau tidak bisa menyembuhkanku. Aku harap kau tidak akan merasa terbebani bahkan jika kau tidak bisa menyembuhkanku. Jangan khawatir, semuanya. Aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin. Leon tersenyum. Ketulusan Lily dan Serena membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Leon kemudian mendisinfeksi tangannya dan mulai merawat Serena. Dengan perawatan titik tekanan. Setelah mewarisi koleksi pengetahuan medis, dia tahu bahwa nama rangkaian perawatan titik tekannya disebut 6 titik takdir. Bab 44. Teknik 6 titik takdir mengharuskannya menerapkan tenaga dalam pada titik-titik tekanan, dan dia hampir pingsan karena kelelahan saat merawat tetua yang karena dia tidak memiliki tenaga dalam. Dengan tingkat penyempurnaan yang mencapai tingkat pertama penyempurnaan energi internal, pandangannya pasti akan lebih baik, sehingga memungkinkannya menggunakan 6 titik takdir dengan lebih mahir. Meski begitu, tingkat kehalusannya masih sangat rendah. Butiran-butiran keringat halus muncul di dahinya dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa lelah saat ia melakukan perawatan titik tekan. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki mendekati mereka. Seorang dokter muda berusia 27 atau 28 tahun masuk, mengenakan jas putih. Seorang perawat muda juga mengikutinya dan mereka berdua melakukan pemeriksaan rutin di ruangan itu. Pemandangan tangan Leon di tubuh Serena memberi dokter muda itu ketakutan luar biasa. Dia segera bergegas dan bertanya, apa yang terjadi, Lily? Dan apa yang dilakukan pria itu? Biar ku jelaskan, Boden. Tuan Wolf ini kolega dari perusahaanku. Dia punya sedikit pengetahuan medis, jadi dia sedang memberikan perawatan titik tekan pada ibuku, Lily menjelaskan dengan singkat. Nama dokter muda itu adalah Boden Suffield. Ia adalah dokter yang merawat Serena dan tetangga Lily. Ketika Serena jatuh sakit, Lily segera pergi ke Boden untuk meminta pertolongan, dan berkat bantuannya, Serena berhasil dirawat di rumah sakit. Dia kolegamu.
Ini konyol. Bagaimana mungkin dia bisa seenaknya mengobati Bibi Serena padahal dia bukan dokter? Boden sangat marah dan mengulurkan tangan untuk menarik tangan Leon dari tubuh Serena. Jika kamu tidak melepaskan tanganmu darinya sekarang, aku akan. Jangan sentuh aku. Aku tidak bisa melepaskan tanganku darinya saat dia sedang menjalani perawatan. Leon berhasil menghentikan Boden menyentuhnya dengan menyesuaikan postur tubuhnya dan melindungi dirinya sendiri. Minggir. Bibi Serena menderita cedera tulang belakang. Dia hampir pulih sepenuhnya sekarang setelah menerima perawatan selama beberapa waktu, tetapi metode Anda yang sembarangan dapat menyebabkan penyakitnya memburuk, yang dapat menyebabkan kelumpuhan seluruh tubuh. Apakah Anda sanggup menanggung konsekuensinya? Boden sangat marah. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menarik tangan Leon, tetapi tidak berhasil. Apakah konsekuensinya seserius itu, Boden? Lily dan Jared terkejut, terutama Jared yang sejak awal tidak pernah percaya pada kemampuan medis Leon. Ia bahkan lebih khawatir daripada sebelumnya setelah mengetahui bahwa perawatan acak dapat menyebabkan kelumpuhan. Tentu saja, jangan hanya berdiri di sana. Bantu aku melepaskan tangannya dari Bibi Serena dan seret dia pergi. Teriak Boden dengan marah. Ucapan Boden tampaknya telah menyadarkan Jared dari mimpinya. Karena Boden adalah tetangganya dan seorang dokter profesional, wajar saja jika Jared akan semakin mempercayai Boden. Alhasil, ia mengulurkan tangan dan segera mencoba menarik tangan Leon. Sudah kubilang jangan sentuh aku. Leon terkejut. Langsung menepis tangan Jared. Jared sangat marah dan ingin meningkatkan usahanya, tetapi Lily tiba-tiba menarik lengannya. Jangan impulsif, Jared. Biarkan dia melakukan tugasnya dan kita lihat hasilnya setelah dia selesai, pinta Lily ragu-ragu. Meskipun dia percaya pada kebenaran perkataan Boden. Kepercayaannya pada Leon lebih besar karena tentang bagaimana dia menyelamatkannya. Apa kau gila? Dia berbohong. Bagaimana kau masih bisa percaya padanya? Jared menjadi marah dan melotot ke arah Leon. Kau di sana? Aku akan membuatmu membayar jika terjadi sesuatu pada ibuku. Tenang saja, ibumu akan baik-baik saja. Dia, Leon meyakinkan dengan percaya diri. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi sebelum dia sempat selesai berbicara. Blark. Pipi Serena menjadi merah tidak seperti biasanya, dan dia tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke satu sisi tempat tidur untuk memuntahkan beberapa suap darah berwarna hitam keunguan. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Bu, apa yang terjadi padamu? Lily dan Jared menjadi pucat karena ketakutan dan bergegas ke tempat tidur. Ini buruk. Inilah sebabnya Anda tidak memberikan pasien pengobatan yang tidak bermutu. Bab 45. Pipi Bibi Serena mungkin merah karena dia mengalami kilasan kematian sebelum ajal menjemput. Hidupnya kini terancam, dan dia mungkin tidak akan selamat bahkan jika para malaikat turun dari surga dan memberkatinya. Boden menggelengkan kepalanya, menatap Leon dengan tatapan meremehkan. Apa? Lily dan Jared terkejut mendengar ucapannya, dan Jared tiba-tiba berdiri dengan amarah yang membara di matanya. Semua ini salahmu, Wolf. Aku akan membuatmu membayar atas pembunuhan ibuku. Jared meraung seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya dan meninju wajah Leon tanpa berpikir dua kali. Leon terkejut dan menerima pukulan langsung di matanya. Nona Van, saya ingin Anda segera memberitahu direktur rumah sakit tentang hal ini. Biarkan dia membuat persiapan untuk menyelamatkan pasien kita. Dan saat Anda melakukannya, silakan kirim beberapa petugas keamanan ke sini. Kita harus menangkap anak ini karena memperlakukan pasien dengan lalai dan menyerahkannya ke polisi. Boden menoleh dan memberi instruksi kepada perawat wanita di belakangnya, yang mengangguk dan segera pergi. Kenapa jadi begini? Lily menjatuhkan diri ke tempat tidur. Air matanya mengalir deras dan dia menangis terseduh-seduh seperti tidak ada hari esok. Leon menutupi matanya yang sakit dan menenangkan diri sebelum memarahi dengan marah. Tenanglah, Jared. Apa yang dialami ibumu adalah hal yang wajar. Setelah mengalaminya sebelumnya dengan Elder Yang, Leon tahu bahwa perkembangan kondisi Serena belum tentu buruk. Paling tidak, jauh lebih baik daripada apa yang terjadi pada Elder Yang. Itu biasa.
Kau bilang itu biasa. Ibuku baru saja memuntahkan semua darah itu, demi Tuhan. Kau pikir aku bodoh. Sekarang gunakan hidupmu untuk membayar ibuku. Jared menggertakkan giginya, mengangkat tinjunya, dan menyerang Leon tanpa peduli pada dunia. Berhenti, Jared. Serena tiba-tiba memerintahkan, dan suaranya tidak terdengar lemah seperti sebelumnya. Ibu baik-baik saja. Lily tertegun dan tiba-tiba berhenti menangis. Ya, benar. Serena mengangguk dan duduk di tempat tidur. Kau bisa duduk sekarang, Bu. Jared sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Tubuh Serena dulunya sangat lemah, dan bahkan untuk duduk saja ia sangat sulit sehingga ia membutuhkan seseorang untuk membantunya berdiri. Itu adalah perubahan yang drastis karena Serena mampu duduk sendiri tanpa harus berusaha keras. Ya, seluruh tubuhku tidak terasa tegang lagi. Serena menggerakkan tangannya sedikit dan tersenyum kagum. Kurasa aku sudah pulih, Lily. Bisakah kau membantuku turun agar aku bisa mencoba berjalan? Hati-hati, Bu. Dengan bantuan Lily, Serena turun dari ranjang rumah sakit dan perlahan melepaskan lengan putrinya. Ia tidak butuh waktu lama untuk terbiasa, dan ia bahkan melangkah maju mundur beberapa langkah di depan ranjang rumah sakit. Kecuali sedikit kelemahan fisik, kesehatan dan gerakannya tampak sama seperti orang normal. Lily, Jared, dan Boden terperanjat ketika melihat pemandangan itu. Bahkan dua pasien lainnya pun tercengang. Mereka tahu seperti apa kondisi Serena, dan fakta bahwa dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur di masa lalu membuatnya hampir sama dengan lumpuh ringan. Namun Serena bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan sendiri setelah menerima beberapa pijatan Leon. Keterampilan medisnya benar-benar ajaib. Semua orang bingung dan terpesona olehnya. Kemampuan Leon yang luar biasa. Saya sudah sembuh. Penyakit saya sudah hilang. Terima kasih banyak, Tuan Wolf. Terima kasih sudah menyembuhkan saya. Serena mengucapkan terima kasih kepada Leon dengan gembira. Keterampilan medismu seperti dewa, Tuan Wolf. Terima kasih banyak. Kamu akan menjadi dermawan yang hebat bagi keluarga kita di masa depan. Lily menangis tersedu-sedu. Kegembiraan dan membungkuk pada Leon berulang kali sebagai tanda terima kasih. Jared, di sisi lain, merasa sangat malu, dan dia berdiri terpaku di tanah dengan ekspresi bingung. Dia tidak pernah menyangka kalau Leon bisa menyembuhkannya. Penyakit ibu. Lucunya, dia bersikap kasar kepada Leon sebelumnya dan bahkan mempertanyakan kemampuan medis Leon. Lebih parahnya lagi, dia bahkan memukul mata Leon. Setelah Leon terbukti benar, wajah Jared memerah karena malu dan dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Leon. Jangan hanya menatap kosong, Jared. Cepatlah dan minta maaf pada Tuan Wolf. Serena menegur, karena dia benar-benar tidak senang, bahwa putranya praktis menggigit tangan yang memberinya makan. Maafkan saya, Tuan Wolf. Jared kembali sadar dan segera membungkuk untuk meminta maaf. Tunjukkan ketulusanmu. Berlututlah dan minta maaf. Serena menyerang dengan tajam. Bab 46. Dengan suara keras, Jared berlutut di hadapan Leon tanpa ragu-ragu. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri, sambil berkata, Tuan Wolf, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya seharusnya tidak memperlakukan Anda seperti itu ketika Anda begitu baik hati menawarkan diri untuk menyelamatkan ibu saya. Saya manusia yang sangat buruk. Jared merasa sangat bersalah dan menyesal. Jangan khawatir, ini semua hanya kesalahpahaman, tapi aku harap kamu tidak akan bertindak impulsif seperti itu di masa depan. Leon tahu bahwa Jared tidak bermaksud memukulnya. Dia juga bukan orang yang picik, jadi dia mengulurkan tangannya untuk membantu Jared berdiri. Boden tidak menyangka akan terjadi perubahan yang begitu dramatis dalam situasi ini. Ekspresinya berubah jelek, dan dia mencemooh dengan dingin. Jangan repot-repot berterima kasih kepada orang ini, Lily. Kondisi bibi Serena sudah menunjukkan tanda-tanda positif setelah menerima perawatan di rumah sakit kami selama periode ini. Dia hanya kebetulan memberikan sentuhan akhir pada perawatan dengan meraba-raba tanpa arahan apapun. Kau salah tentang itu, Boden. Kita semua telah melihatnya dengan mata kepala kita sendiri.
Kondisi ibuku tidak pernah membaik sebelumnya, dan dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tuan Wolf adalah orang yang menyembuhkannya dengan perawatan titik tekannya. Ini tidak mungkin kebetulan, kata Lily agak tidak senang. Ya, jelas bahwa kesembuhannya harus diakui berkat Tuan Wolf. Rumah sakit tidak ada hubungannya dengan ini. Sungguh tak tahu malu. Dua pasien lain di bangsal itu melihat ke arah Boden. Dengan nada meremehkan. Mereka bukan orang bodoh, jadi jelas bagi mereka bahwa Boden memutarbalikkan fakta. Apakah penting jika Anda menganggap kesembuhan Bibi Serena berkat dia? Tubuhnya sangat lemah, dan dia memuntahkan semua darah itu tanpa alasan yang jelas. Apa yang dia lakukan mungkin merupakan obat untuk gejalanya, bukan akar penyebabnya, dan dia bahkan mungkin telah menyebabkan beberapa masalah laten pada kesehatannya. Boden masih sangat tidak yakin. Ini. Lily dan Jared kehilangan kata-kata. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan perhatian mereka ke Leon, karena mereka khawatir akan ada masalah tersembunyi pada kesehatan ibu mereka. Perhatikan baik-baik warna darahnya. Warnanya hitam, dengan sedikit warna ungu. Itu bukan darah biasa, tapi sisa racun yang tertinggal dari tanaman herbal. Bibi Serena telah mengonsumsi beberapa obat herbal umum dalam beberapa bulan terakhir. Obat-obatan itu membantu menyehatkan energi internal dan darahnya. Tetapi itu bukanlah pengobatan yang tepat untuk masalahnya. Oleh karena itu, sejumlah racun terkumpul di dalam tubuhnya, yang kemudian menyebabkan kondisinya memburuk. Leon menjelaskan situasi Serena dengan sangat rinci. Ketika ia merawat Serena menggunakan metode 6 titik takdir, ia tidak hanya menyembuhkan komplikasinya tetapi juga melepaskan racunnya, sehingga menyembuhkan Serena sepenuhnya. Jadi begitu, Serena dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Kemudian Lily tampak teringat sesuatu, dan menatap Boden dengan marah. Boden, kau pernah mengatakan padaku sebelumnya bahwa ramuan ini relatif mahal, dan satu kali pengobatan menghabiskan biaya lebih dari $300. Namun sebenarnya, ramuan ini hanyalah ramuan biasa yang digunakan untuk memelihara energi dan darah dalam tubuh. Ramuan ini tidak memiliki efek positif apapun pada tubuh ibuku, dan malah berbahaya baginya. Mengapa kau tidak menjelaskan apa yang sedang terjadi? Dengan baik, Boden tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa keserakahannya yang singkat itu akan kembali menghantuinya. Jangan dengarkan omong kosong orang itu, Lily. Obat herbal ini memang mengandung beberapa bahan yang umum, tetapi ada juga bahan yang mahal. Intinya, rumah sakit mengenakan biaya sesuai tarif tetap. Saat itu, kamu dan saudaramu dengan sukarela memberikannya kepada Bibi Serena juga. Aku tidak terlibat dalam hal itu. Bantah Boden. Padahal, dia tahu betul bahwa obat herbal itu hanya mengandung bahan-bahan obat biasa, dan khasiatnya yang terbaik tidak lain hanyalah efek kesehatan ringan berupa penyempurnaan darah dan tenaga dalam. Sebagai seorang dokter yang bekerja di rumah sakit, ia bisa mendapatkan komisi yang tinggi dari penjualan obat-obatan tersebut kepada pasiennya. Tidak dapat dipercaya. Lily dan Jared benar-benar kesal, dan tidak membutuhkan banyak kekuatan otak bagi mereka untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Namun, penolakan Boden untuk mengakui apapun berarti bahwa mereka tidak memiliki bukti terhadap Boden. Meski begitu, kesan baik yang pernah mereka miliki terhadap Boden telah menghilang sepenuhnya setelah apa yang terjadi. Bab 47. Betapa tidak tahu malunya dia. Dapatkah Anda mempercayai kurangnya etika medisnya ketika dia menganggap bahan-bahan sampah itu berharga hanya untuk membodohi pasiennya? Anda benar sekali. Obat yang kami minum mungkin juga sama. Dua pasien lainnya mencibir dan menatap Boden dengan lebih jijik. Pada saat yang sama, mereka diam-diam khawatir bahwa mereka juga ditipu oleh dokter tidak etis lainnya. Lupakan saja, Lily. Boden banyak membantu kita selama ini, dan itu juga caranya menunjukkan kebaikan. Kita selesaikan saja masalah ini. Penyakitku juga sudah sembuh, jadi aku tidak perlu tinggal di sini lagi. Kau dan Jared harus berkemas agar kita bisa pulang segera setelah aku keluar dari rumah sakit, kata Serena tanpa menyalahkan Boden secara eksplisit. Bagaimanapun, keluarganya bertetangga dengan keluarga Boden selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingin membahasnya terlalu dalam. Sudah pulang. Jangan terburu-buru. Bibi Serena,
Kamu masih berutang lebih dari $7.000 untuk biaya rumah sakit dan biaya pengobatan. Kamu tidak boleh pulang sebelum semuanya lunas. Boden langsung menghentikan mereka. Kita tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekarang, Boden. Bisakah kau membantu kami berbicara dengan pihak rumah sakit dan meminta mereka memberi kami masa tenggang? Kita bisa menulis surat utang ke pihak rumah sakit untuk sementara waktu, dan kita akan membayarnya kembali begitu kita mendapatkan uangnya. Serena menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Perawatannya yang lama di rumah sakit membuat biaya pengobatannya tidak sedikit. Sebagian biaya tersebut ditanggung oleh keluarga, sebagian lagi ditanggung oleh bantuan Boden dalam memberikan jaminan kepada rumah sakit. Rumah sakit, sebagai bentuk penghormatan kepada Boden, melanggar preseden dan mengizinkannya membayar setelah menjalani perawatan. Meskipun Boden agak mencurigakan dengan pengobatannya, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Boden membantu mereka. Saya mengerti kesulitan yang dihadapi keluargamu, tetapi rumah sakit itu bukan milikku. Saya khawatir tangan saya terikat. Namun, saya punya solusi lain. Mata Boden berkedip. Solusi lain? Tanya Serena curiga. Jadi, Bibi Serena, kita sudah bertetangga selama bertahun-tahun. Aku akan terus terang padamu. Aku sudah menyukai Lily sejak lama, dan dia sudah berada di usia yang tepat untuk membicarakan pernikahan. Jika kau setuju untuk membiarkannya menikah denganku, aku akan membayar semua biayanya untukmu. Kau bisa menganggapnya sebagai mas kawinku untuknya. Kata Boden terus terang. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah setuju. Lily terkejut dan langsung menolak. Sementara itu, Serena tetap bungkam. Kedua keluarga saling mengenal dengan baik, dan jika Boden adalah orang yang baik dan mengusulkan pernikahan dengan tulus, kemungkinan besar dia akan mempertimbangkannya dengan matang. Namun, dia menunjukkan warna aslinya dan tidak etis. Perilaku ketika dia diam-diam memanipulasi bahan obat. Karakternya juga sangat cacat, terbukti ketika ia memanfaatkan kemalangan orang lain untuk membuat tuntutan berlebihan. Dia tidak akan pernah menikahkan putrinya dengan pria seperti itu. Kau sudah mendengarnya, Boden. Pernikahan adalah sesuatu yang menyangkut kebahagiaan seumur hidupnya, jadi aku tidak punya pilihan. Serena langsung mengatakannya. Jared tidak sebijaksana ibunya. Ia tersenyum dingin dan menegur, ada yang bermimpi besar. Kenapa kau tidak melihat baik-baik kekuranganmu, Boden? Sampah licik sepertimu tidak punya hak untuk bersama adikku. Wajah Boden berubah pucat, lalu merah. Ia tahu bahwa keluarga Lily selalu memiliki kesan yang baik terhadapnya, dan hanya karena ia mencoba mendapatkan manfaat dari bahan-bahan obat tersebut, kesan mereka terhadapnya berubah 180 derajat. Dengan situasi yang semakin memuncak dan kedua belah pihak berselisih satu sama lain, dia tidak akan kehilangan apapun lagi. Pikirkan dengan jernih, Lily. Aku seorang dokter yang bekerja di rumah sakit besar, dengan gaji tahunan sedikitnya $30.000. Aku punya rumah dan mobil, dan hanya butuh lambaian tanganku untuk membuat para wanita mengerumuniku. Kau hanya seorang sekretaris yang baru saja lulus kuliah, dan gaji bulananmu mungkin sekitar $600 maksimal. Keluargamu miskin. Kau tidak punya apa-apa, dan kau juga punya banyak utang. Beruntungnya aku tertarik padamu. Boden berkomentar dengan ekspresi sombong. Berani sekali kau. Kau tak tahu malu, Boden. Kau mungkin punya rumah, mobil, dan pekerjaan bagus, tapi aku tidak akan pernah jatuh cinta pada orang sepertimu. Wajah Lily memerah karena marah. Ketika dia mengingat bahwa dia pernah memperlakukannya seperti kakak laki-lakinya, dia tidak merasakan apa-apa selain rasa jijik di hatinya. Bab 48. Tepat. Dari sekian banyak orang tak tahu malu yang pernah kulihat sebelumnya, aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Nona Summers adalah wanita cantik, dan dia perlu bercermin dan menyadari betapa tidak menariknya penampilannya. Bagaimana mungkin orang seperti dia pantas untuknya? Aku heran dari mana dia mendapatkan semua rasa percaya dirinya. Dua pasien lain di bangsal itu geli dengan keberanian Boden dan menyuarakan dukungan mereka terhadap Lily. Boden marah besar. Saya sudah mengajukan syarat-syaratnya, Bibi Serena. Kalau kamu tidak setuju, kamu harus segera membayar $7.000 atau saya akan panggil polisi.
Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau polisi menangkapmu karena kabur tanpa membayar. Tetapi, Serena dan kedua anaknya terdiam. Mengeluarkan $700 saja sudah sulit, apalagi $7.000. Dari mana mereka akan mendapatkan uang sebanyak itu? Untuk sesaat, mereka bertiga begitu putus asa sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hanya 7.000, kan? Aku akan membantumu membayarnya, kata Leon dingin. Mencoba menjadi penyelamat mereka lagi. Wajah Boden pucat pasi. Hanya karena Leon mengungkap penggunaan ramuan umum dalam pengobatan Serena, barulah ia terpaksa menentang keluarga Serena. Mengira dirinya berhasil memojokkan keluarga Serena hingga tunduk, dia tidak menyangka Leon akan datang menyelamatkan mereka lagi. Orang bisa bayangkan betapa besar kebenciannya terhadap Leon. Terima kasih, Tuan Wolf. Kami menghargai kebaikan hati Anda. Kami bahkan tidak tahu bagaimana kami akan membalas budi Anda setelah Anda menyembuhkan penyakit ibu saya, dan kami benar-benar tidak dapat menerima tawaran Anda untuk membayar tagihan medis. Lily langsung menolak dan tidak mau menerima kebaikan hati Leon. Jangan khawatir, anggap saja ini sebagai uang yang aku pinjamkan padamu. Kau bisa membayarku kembali saat kau punya uang, kata Leon sambil tersenyum. Tetapi, Lily masih ragu-ragu. Tidak ada kata-kata tapi. Cepat atau lambat semua orang akan mengalami kesulitan. Kalau suatu hari aku berada di posisimu, aku akan sangat berterima kasih jika kau mau membantuku, Leon menghibur. Baiklah, terima kasih. Hidung Lily terasa geli dan pandangannya kabur karena air mata. Kata-kata tidak lagi cukup untuk mengungkapkan betapa tersentuhnya dia. Sejak bertemu Leon, dia terus membantunya tanpa meminta imbalan apapun. Karakternya yang mengagumkan meninggalkan kesan yang kuat pada dirinya. Dia bersumpah kepada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan cara untuk membalas kebaikannya, bahkan jika itu berarti harus mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk melakukannya. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan perawat yang baru saja keluar beberapa saat yang lalu bergegas masuk bersama direktur dan beberapa petugas keamanan. Direktur yang bernama Edward Hoover itu melirik situasi di bangsal dengan tatapan bingung. Dr. Suffield, bukankah Anda mengatakan bahwa seorang pasien memerlukan perawatan darurat? Apa yang terjadi di sini? Begini, Dr. Hoover, Boden tidak bisa lebih malu lagi dan memulai penjelasannya dengan cara ini. Ini semua hanya kesalahpahaman. Penyakit pasien telah disembuhkan dan dia akan segera keluar dari rumah sakit. Garis vertikal, garis vertikal, garis vertikal. Dibebas tugaskan. Sepertinya saya ingat mereka berutang lebih dari $7.000 untuk biaya pengobatan. Mereka dapat dipulangkan kapan saja asalkan mereka membayar penuh biaya tersebut. Edward agak acuh tak acuh tentang hal itu karena itu adalah rutinitas normal bagi pasien untuk dipulangkan setelah sembuh. Saya akan membayar biayanya. Ini kartu saya. Leon mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya di atas meja di depan Boden. Boden menunduk geli. Kau pikir kau bisa menipu siapapun dengan kartu murahan ini? Sungguh kesimpulan yang mengecewakan untuk tindakan besarmu yang menawarkan untuk membayar mereka. Kupikir kau cukup kaya, tetapi kenyataannya, kau sangat miskin. Seharusnya aku mengetahuinya lebih awal. $7.000 mungkin bukan jumlah yang besar, tetapi seorang sekretaris biasa sepertimu dengan gaji bulanan beberapa ratus dolar tidak mungkin menghabiskan jumlah sebesar itu tanpa berkedip. Boden tertawa mengejek. Kartu yang diambil Leon tampak mencolok, dengan kata-kata, Supreme Card, tercetak di sudut kanan atas. Kartu itu lebih mirip kartu anggota bar daripada kartu bank. Orang macam apa yang mau membayar tagihan rumah sakit dengan kartu anggota salon? Boden berusaha keras untuk menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Bab 49. Serena dan kedua anaknya tampak bingung dan saling bertukar pandang dengan bingung. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang coba dilakukan Leon. Oh, diam saja, dasar sombong. Bukankah itu hanya beberapa ribu? Apa yang membuatmu berpikir aku tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Leon menatap dingin ke arah Boden. Penatua Yanglah yang memberinya kartu bank itu. Penatua yang mengatakan bahwa kartu itu berisi sekitar 1,5 juta,
dan Leon tidak berpikir bahwa lelaki tua itu akan berbohong kepadanya. Cukup dengan sikap keras kepalamu. Bukankah sudah jelas bahwa kamu tidak punya banyak uang? Ambil kartu anggota salon murahanmu itu dan pergilah dari sini. Boden tampak meremehkan saat dia mengambil kartu bank dan mengangkat tangannya untuk melemparkannya ke wajah Leon. Tahan pikiranmu. Edward langsung menghentikan Boden. Ia mengambil kartu bank itu untuk diperiksa lebih dekat dan langsung terkejut. Dari pengetahuannya yang luas, ia segera mengenali bahwa itu adalah kartu Supreme yang diterbitkan oleh River City Bank. River City Bank merupakan bank swasta terbesar di Springfield City. Bank ini bekerja sama dengan banyak bank milik negara untuk bersama-sama mendirikan layanan perbankan swasta bagi masyarakat yang memiliki pengeluaran tinggi. Bank-bank milik negara biasanya memiliki pembatasan terhadap transfer bernilai tinggi dan transaksi daring, yang kurang lebih merupakan sebuah ketidaknyamanan bagi orang-orang kaya. River City Bank tidak memiliki batasan dalam hal itu, karena bank ini didedikasikan untuk melayani individu-individu yang berkuasa, berpengaruh, dan super kaya. Ambang minimum transaksi mereka biasanya sedikitnya beberapa juta. Keluarga kaya dan berkuasa di Springfield City, baik besar maupun kecil, biasanya menggunakan kartu yang diterbitkan oleh River City Bank. Lebih jauh lagi, kartu-kartu River City Bank dibagi menjadi 4 tingkatan, yang tertinggi adalah kartu Supreme. Edward tahu betul bahwa Leon hanya akan memiliki kartu tertinggi itu karena ia memiliki hubungan dengan keluarga berpengaruh, bahkan mungkin keturunan langsung dari keluarga tersebut atau salah satu kenalan terhormat mereka. Kartu itu adalah simbol status dan kekuasaan. Ada apa denganmu, Dr. Hoaver? Itu hanya kartu anggota bar yang bodoh. Kenapa kau malah menghibur orang miskin seperti dia? Boden menyeringai menghina. Dasar bodoh. Beraninya kau tidak menghormati salah satu elit. Apa kau mencoba menggali kuburmu sendiri? Kau bebas melakukannya jika kau mau, tapi jangan berani menyeretku ke dalam masalah ini. Edward marah dan menamparkan Boden dengan keras. Dr. Hoaver, kenapa Anda memukul saya? Boden menutupi pipinya yang sakit dan terkejut oleh tamparan Edward. Karena kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang bilang ini kartu salon? Ini kartu tertinggi yang dikeluarkan oleh River City Bank, kata Edward sambil mencibir. Apa? Kartu Supreme milik River City Bank? Bagaimana ini mungkin? Wajah Boden tampak tercengang. Pernyataan itu seperti sambaran petir dari langit biru dan dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Dia mungkin belum pernah melihat kartu River City Bank sebelumnya, tetapi dia pernah mendengar tentang bank itu sendiri. Dia tahu bahwa siapapun yang memenuhi syarat untuk menggunakan kartu bank mereka hampir pasti berasal dari kelas atas. Seorang dokter biasa seperti Boden tidak akan pernah mampu menyinggung orang-orang seperti itu. Tak pernah dalam mimpinya yang terliar ia akan berharap bahwa Leon, seorang anak yang sangat miskin, bisa menunjukkan sebuah kartu dari River City Bank, dan itu adalah kartu Supreme yang paling langka. Orang bisa membayangkan betapa takutnya Boden. Tuan, bolehkah saya menanyakan nama belakang Anda? Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda hari ini? Edward tersenyum ramah pada Leon. Ia bahkan mengangguk dan membungkuk dengan sangat rendah hati dan penuh hormat. Nama keluargaku Wolf. Kau tidak perlu melayaniku. Aku punya saran untuk rumah sakitmu. Leon menunjuk Boden dan tidak berbasa-basi, dokter. Suffield di sini telah menggunakan bahan-bahan herbal umum untuk mencari keuntungan pribadi. Dia telah memperburuk kondisi pasiennya, dan dia tidak memiliki etika medis. Saya berharap Anda akan mengambil tindakan tegas terhadapnya, jangan sampai dia merusak reputasi rumah sakit Anda. Benarkah? Wajah Edward berubah muram. Dokter yang menjual obat-obatan kesehatan kepada pasien demi uang tambahan bukanlah hal yang tidak pernah terdengar di rumah sakitnya. Tetapi dia biasanya tidak ikut campur dalam urusan seperti itu selama dokter menjual obat-obatan yang bermanfaat bagi pasien. Namun, Boden telah melewati batas. Obat yang ia promosikan tanpa pandang bulu kepada pasiennya tidak hanya tidak berguna tetapi juga berbahaya. Edward dan manajemen rumah sakit tidak akan pernah mentolerir kejadian seperti itu. Bab 50. Tidak, Dr. Hoaver. Saya bisa menjelaskannya. Obat yang saya jual kepada pasien saya bermanfaat. Tidak berbahaya.
Boden panik dan mencoba menjelaskan, tetapi sekali lagi, tidak ada satupun penjelasannya yang masuk akal. Lagi pula, orang berstatus tinggi seperti Leon tidak akan punya alasan untuk membuat tuduhan palsu terhadap orang tidak penting seperti dia. Aku tidak mau mendengar apapun. Kau dipecat, mulai sekarang. Keluar, Boden. Edward menamparkan meja dengan marah. Tidak, Dr. Hoover, kumohon beri aku kesempatan lagi. Boden merengek dan memohon saat dia merangkak ke kaki Edward. Enyahlah. Petugas keamanan, usir dia dari gedung, tolong. Edward menendang Boden. Dengan lambaian tangannya, para penjaga keamanan itu mencengkeram Boden dengan keras dan menyeretnya keluar. Luar biasa. Memang, hama yang tidak bermoral seperti dia pantas menerima ini. Sangat memuaskan melihat kejatuhannya. Dua pasien lainnya di bangsal bertepuk tangan. Dan bersorak. Bisakah Anda menunggu sebentar, Tuan Wolf? Saya akan segera menangani prosedur pemulangan pasien. Edward tersenyum penuh hormat dan berjalan pergi sambil membawa kartu Bank Leon. Begitu pria itu pergi, Lily dan Jared saling berpandangan sebelum menghampiri Leon dan berlutut dengan suara keras. Apa yang kalian berdua lakukan? Leon terkejut. Tuan Wolf, Anda telah banyak membantu kami, dan kami berdua tidak punya apapun untuk diberikan sebagai balasannya kecuali penghormatan kami. Lily dan Jared bersujud bersama pada Leon sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tulus. Anda dan saya adalah rekan kerja, Nona Cameron. Saya juga menganggap kita sebagai teman, dan teman seharusnya selalu saling mendukung. Anda tidak perlu sejauh itu. Leon bergegas maju untuk membantu Lily dan Jared berdiri. Kamu orang baik, anak muda. Orang baik hati seperti kamu adalah permata di masyarakat saat ini. Dua pasien lainnya memuji Leon dengan berlebihan. Kau terlalu baik, Leon tersenyum sedikit malu. Ia tahu bahwa sudah menjadi sifat manusia untuk bersikap baik, dan ia tidaklah istimewa karena sudah banyak orang baik hati di dunia ini. Anak muda, saya harap Anda tidak keberatan jika kami meminta bantuan Anda. Keterampilan medis Anda luar biasa, jadi kami ingin tahu apakah Anda berkenan merawat kami. Ya, kami akan membalas budi Anda dengan cara yang sama. Kami bisa membayar Anda karena telah mentraktir kami. Kedua pasien itu memohon dengan penuh harap. Kamu tidak perlu membayar apapun. Aku bisa membantu memeriksa kondisimu jika kamu percaya pada kemampuanku, kata Leon sambil tersenyum. Kedua pasien itu sangat gembira. Dengan keterampilan medis yang Anda miliki, kami akan mempercayai Anda. Kami akan sangat senang menerima perawatan dari Anda. Leon lalu memeriksa denyut nadi mereka satu per satu. Kondisi mereka tidak separah Serena. Salah satu dari mereka menderita infeksi paru-paru yang menyebabkan sesak dada dan napas pendek, sementara yang lain menderita masalah perut dan kesulitan makan. Leon melakukan beberapa perawatan pada titik tekanan untuk mereka, menulis resep khusus untuk kondisi mereka, dan memberitahu mereka bahwa penyakit mereka akan segera sembuh selama mereka meminum obat sesuai resepnya. Terima kasih, kedua pasien itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyimpan resepnya. Saya juga akan memberikan resep obat untuk ibumu, Nona Cameron. Tubuhnya masih sedikit lemah, tetapi jika Anda meminum resep herbal saya tepat waktu dalam beberapa hari ke depan, pemulihannya akan lebih stabil dan kesehatannya akan segera pulih. Leon tersenyum, menuliskan resep obat, dan menyerahkannya kepada Lily dan Jared. Kedua saudara kandung itu tidak dapat cukup mengucapkan terima kasih kepadanya. Tidak lama kemudian, Edward membantu mereka memastikan Serena dapat keluar dari rumah sakit dengan lancar. Ia, anak-anaknya, dan Leon meninggalkan rumah sakit bersama-sama. Ketika mereka berada di luar, Lily menghentikan taksi dan kemudian membantu ibunya masuk ke mobil dengan bantuan Jared. Sebelum mereka pergi, Lily bersikeras mengundang Leon ke rumahnya untuk makan malam sebagai ungkapan terima kasih kepadanya. Namun, Leon menolaknya. Lily mempertimbangkan keluarnya ibunya dari rumah sakit dan merasa akan sedikit merepotkan jika dia makan malam bersama mereka. Pada akhirnya, dia menerima penolakannya dan memutuskan untuk mengundangnya lagi lain waktu.